gitu. Anu pemadam kebakaran itu pemadam. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ojo lah bocan kuwi. Jangan lupa subscribe ya. Nah, halo semuanya, kembali lagi di BMI Taiwan, dan kali ini kita akan bahas video-video reaksi video-video lucu dari mbak-mbak TKW yang bekerja di luar negeri ya. Nah, ini kondisinya di Taiwan dan ini jadi hiburan buat kita karena kenapa? 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Mbak-mbak kalau sedang menangani pasien yang rewel atau pasiennya sedang tidak baik-baik saja yang bikin kita jengkel, maka ada zikir tertentu yang dilakukan oleh mbak-mbak TKW yang ada di Taiwan yang sekarang lagi ngetren. Dikirnya apa? 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, dikirnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita simak nih video pertama dari teman-teman yang ada di Taiwan ya. Nah, ini video pertama. Nah, ini mbaknya pakan kambing silang, pakan menungso, gambarnya kera. Kok aku emosi. Nah, ini ceritanya Akong atau pasiennya yang dijaga ini, dia ngasih itu rumput, katanya disuruh makan, disuruh masak itu ya. Jadi ke yang nih pakanan kambing ya. Yang itu kambing ya untuk bahasa Taiwannya. Yang ro berarti daging kambing. Ngarit ini. Kakeknya ini ngarit nih. Ups, nah itu pertama, karena kelakuan kakek nenek di Taiwan tuh macam-macam ya. Yang enjoy itu macam-macam, yang nggak enjoy juga banyak. Nah yang ini nggak gatel nokung, bah gitu ya. Modelnya persis bong, kayak roken yuk karepmu, ngerti bong kok dedek dipuk-puk ya katanya nih. Lihat nih, nggak gatel ya. Nah, kalau teman-teman tahu pohon bambu itu kan ada, kalau bahasa Jawa glugot ya, ada itu duri-duri kecil itu ya. Itu bisa gatel kalau kena tangan. Ini untuk khusus untuk apa namanya, bambu-bambu muda ya. Ini lihat nih. Nanti dia kegatelan. Kayak dibayar. Nah, tuh kan gatel. Mau dibilangin dari awal enggak mau. Ya, bong itu salah satu apa namanya, sayur yang ada di Taiwan yang dimasak. Itu banyak orang Taiwan itu yang suka bong juga ya. Jadi bong itu menjadi salah satu masakan favorit juga yang ada di Taiwan ya. Itu kan gatel. Nah, ini masih terkait perkebunan ya. Nah, di bong ini nenek ini ngapain coba dia jauh masuk ke dalam situ. Kalau jatuh ini pasti mbak TKW-nya yang salah kayak gini tuh. Nah, lihat, nyari bong ya kayaknya mau dijual, karena orang-orang Taiwan tuh suka ya dikit-dikit dijual, sayur dijual gitu. Emang di Taiwan cari uang tuh mudah ya. Nah, ini kalau gatel semua nanti. Nah, ini tadi yang bagian bong. Sekarang ini ke Akong ini ya. Ini ngapain ini Akong di kamar mandi naik-naik kayak gini? Kalau kepleset kan bahaya ini. Nah, ini. Nah, gabut tengah malam. Nah, ini posisinya di tengah malam. Oh, nenek ini bukan kakek ya. Posisinya di tengah malam, dan itu teman-teman rasakan semua ya yang ada di Taiwan itu seringkali pasiennya tengah malam bangun dan melakukan hal-hal yang di luar kita prediksi gitu ya. Ini ngapain coba? Ada hantu mungkin ya, dia bersihin gitu ya. Biar hantunya tidak masuk itu. Nah, itu ditangkap tuh hantunya. Ya, begitulah happy-nya menjadi mbak-mbak TKW yang ada di luar negeri itu. Aduh. Nah, itu kena itu. Lalatnya kena. Pandai deh. Bener-bener masuk loh lalatnya. Bener-bener masuk. Lalat atau nyamuk enggak tahu lah itu. Dan itu seringkali dilakukan di tengah malam ya, ketika mereka nggak bisa tidur gitu ya. Tapi enak sih, orangnya enjoy namanya juga. Nah, ini Akong Haobang. Apa nih? Kenapa nih? Coba kita lihat dulu ya. Oh, Akongnya disuruh ngitung pakai ini bahasa Indonesia 1, 2, 3 gitu ya. 2, 3. Nah, seperti ini nih
banyak loh yang dilakukan teman-teman yang ada di luar negeri, bahkan ada yang diajarin ngaji, ada yang diajarin akhirnya masuk Islam, bisa bersahadat, bahasa-bahasa bahkan bahasa Jawa gitu ya, banyak sekali. Dan teman-teman kalau tahu ya di Taiwan, wedus itu kan istilah yang sering digunakan untuk memanggil majikan yang nggak baik ya, puhao lah, yang untuk changhua lah, yang banyak ngomong itu biasanya kita kasih nama untuk majikan itu ada yang wedus gitu. Kalau laki-laki, majikan laki-laki di pabrik itu banyak teman-teman yang ngasih nama wedus ya. Kemudian kalau yang majikan perempuan itu banyak yang dikasih nama lampir gitu ya, dan mereka udah banyak yang tahu loh kalau yang dimaksud wedus itu mereka dan lampir itu mereka itu. Ini kakeknya pinter nih, 1 sampai 10 nih. 8. Oh, sampai 10 dia pinter ya, padahal giginya udah habis semuanya ini. Enak kalau dapat majikan kayak gini tuh, kitanya nggak stres gitu. Nah ini kalau yang satu ini teman-teman mungkin sering lihat ya di TikTok gitu ya, ama yang super cantik ini Mbak TKW yang dari Indonesia yang jaga dia tuh seperti dianggap anaknya gitu ya, di video-video sering dipupuk, tidur di ini, perhatian banget sama Mbak TKW-nya. Dan ini unik, videonya ini unik. Kalau teman-teman ngikutin di TikTok-nya ya, ada itu ya ama-ama ini. Nah ini dia sedang dipakai gending Jawa dan dia pun berjoget ya. Tapi ama ini memang unik sih, ama yang satu ini enak banget. Mbaknya beruntung banget mendapatkan ama ini ya. Bener-bener kayak anaknya, orangnya masih energik gitu ya. Dan aduh keren. Beruntung banget Mbak, kamu jangan dilepasin Mbak ama ini Mbak. Keren emang ama ini. Di videonya keren-keren, video yang lain-lain itu juga keren-keren. Kita lihat juga ya. Nah ini yang keren ini juga. Ini kita masuk ke zikirnya Mbak TKW ya. Mbak TKW yang ketika pasiennya itu ya begini, berbuat aneh-aneh atau berbuat apa ini ya. Ini kayaknya di sini panti karena banyak ya. 10 juta. Lihat, ini di masuk gitu ya. Ya ini banyak ini di rumah sakit nih kayaknya sih. Di pas ya panti jompo ya kayaknya ya. Karena banyak pasiennya. Nah, ini tadi yang zikir 10 juta ya. Biasanya teman-teman emang banyaknya begitu. Ini ada lagi akong. Kan tahu ini sekarang di Taiwan tuh kan super panas ya. Dan ini akong malah AC-nya dimatiin. Hati-hati nih, kalau sampai jatuh, dia berbuat seperti ini jatuh, itu biasanya yang disalahin itu Mbak TKW-nya. Tuh, bolanya kayak gini coba. Kita mau lihat, dia mau lepas aja. Ini AC kondisi nyala itu, warna hijau nyala ya. Nah malah dimatiin. Nah itu dimatiin. Oh ya panas kong. Udah tahu lagi musim panas kayak gini malah AC dimatiin, ya panas lah gitu ya. Ya ada-ada aja kelakuan mereka ya. Jadi mbak-mbak yang di luar negeri itu sebagai ini ya, apa namanya itu, anti stres. Mereka itu bisa jadi bahan anti stres. Hati-hati kong, jatuh kong, awas. Ini sepatunya juga dibawa naik, aduh kotor. Nah ini lagi nih. Ini jurusnya Mbak TKW kalau sedang pasiennya rewel kayak gini, pasiennya aneh kayak gini, makanya jurusnya adalah 10 juta. Kita dengar. Gaji 10 juta, kalian 10 juta, kalau gak gaji 10 juta udah gue gambar katanya. Nih lagi modelnya kayak gitu. Katanya mau dibanting, mau dijejak kalau gak boleh 10 juta. 10 juta. Kalau 10 juta dijejek. Nah, teman-teman semuanya mau jadi TKI di Taiwan, gajinya 10 jutaan ya sekarang ya. Untuk sektor pekerja rumah tangga itu gajinya ada di 22.000, tapi belum potongan agensi ya. Ada potongan agensi di tahun pertama itu 1.800, 1.700, 1.500. Dan itu ada lagi potongan askes tapi nggak terlalu banyak sih. Tapi take home pay-nya ya sekitar 10 jutaan ya di Taiwan. Kalau cruise-nya lagi bagus, kalau cruise-nya nggak bagus kayak saat ini cruise-nya sedang anjlok pol-polan ya, biasanya di 500, sekarang di 48 sekian, 483, 484 ya, kurang bagus kursnya ya. Nah ini yang bekerja di Taiwan memang paling banyak sih di Taiwan itu 10 jutaan, itu basic ya. Kalau mereka udah baik sama majikan bisa naik lagi ya, bisa banyak bonusnya. Nah
Nomor 2 di Hong Kong. Di Hong Kong itu 9 jutaan, 9,5, 9,8 gitu ya di Hong Kong itu ya. Nah, kemudian di Singapura dan di Malaysia. Nah, ini kita lihat berikutnya ini. Ama ini sedang mungkin dia dulunya pelayan ya, pelaut ya. Sampai merem loh, meripatnya tuh terpejam masih ini nyapu apa mendayung ini. Nah, ini lagi yang masuk kayak gini tuh banyak banget ya di panti jompo ya. Lihat nih. Nah, kalau kalian ada pasien yang rewel kayak gini, udah dikiranya 10 juta aja. Nanti di akhir bulan cair. Nah, itu beberapa video yang bisa jadi hiburan bagi kita ya. Nah, bekerja di Taiwan itu memang begitu ya. Ada enaknya, ada enggaknya. Ya, kalau enaknya ya gajian 10 juta. Enggaknya kalau pasiennya seperti ini. Bahkan kalau kita menemukan pasien yang dia suka gini ya. Kadang-kadang bawa senjata tajam gini-gini, bawa pisau, bawa semuanya digini-gini kan. Itu juga banyak banget. Jadi ini sebagian yang bahagia. Di sana ada juga yang mendapat majikan kurang beruntung dan harus berjuang. Itu juga banyak. Nah, semoga bermanfaat dan menjadikan teman-teman semuanya hiburan dan juga menjadi masukan bahwasanya bekerja di luar negeri itu penuh perjuangan.